Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan saya, Pak Rois, di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini kita akan membahas tentang desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah di Indonesia. Kenapa saya mau membahas video ini? Karena banyak sekali dari kalian yang masih bingung caranya membedakan antara desen, dekon, sama sentralisasi. Nah, oleh karena itu saya akan membahas di sini sekarang. Saya akan bahas nanti pengertian beserta contohnya biar kalian nggak bingung lagi. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama adalah desentralisasi. Bentar. Desentralisasi. Saya mau pakai pen biar gampang. Nah, ini ya. Desentralisasi itu berasal dari dua kata, dari kata de dan sentrum. De itu artinya lepas dan sentrum itu artinya pusat ya. Ini berasal dari bahasa Belanda. Kalau di buku paket katanya dari bahasa Belanda. Sentrum dari bahasa Belanda, sekali lagi sentrum artinya pusat ya, atau tengah-tengah. Kalau bahasa Inggrisnya itu sentral, tentunya kalian udah tahu ya, sentral itu kan artinya juga pusat. Jadi kalau kita gabung, pengertiannya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat diberikan kepada siapa? Kepada pemerintah daerah. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab. Ada kata penyerahan yang berarti kewenangan itu diberikan kepada daerah. Ya, itu namanya desentralisasi. Nah, desentralisasi itu adalah lawan kata dari sentralisasi. Ya, sentralisasi. Sentral tadi kan artinya pusat. Ya, kalau dia ditambahi imbuhan depannya D, maka artinya menjadi sebaliknya ya. D itu kan artinya lepas, berarti sesuatu yang terlepas dari pusat. Nah, sehingga artinya yang menjadi urusan adalah bukan menjadi urusan lagi dari pemerintah pusat, tetapi sudah diserahkan sebagian kepada pemerintah daerah. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada dekonsentrasi. Jadi ingat, hati-hati di pengertian selalu ada kata kuncinya ya, yang nanti membedakan antara dekon dengan desentralisasi. Pengertiannya seperti ini. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau pemerintah daerah, sama saja, sebagai wakil dari pemerintah pusat. Kata wakil saya lingkari. Sebagai wakil dari pemerintah pusat atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita mendapatkan kata kunci bahwasanya kalau tadi desen tadi, kalau desentralisasi ya, dia diberikan ya tadi ya. Nah, ini ya. Diserahkan kewenangannya. Diserahkan. Jadi kewenangan dari pemerintah pusat itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Diserahkan ya, biar artinya dia nanti yang akan menghandle atau yang mengurusi. Tapi kalau dekon dia hanya sebagai wakil saja. Ya. Dia hanya sebagai wakil saja dari pemerintah pusat. Itu ya, itu bedanya di situ. Dari pemerintah pusat. Ini. Artinya apa? Artinya berarti kalau dekonsentrasi itu sebenarnya
kewenangan itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, tapi diberikan kepada daerah untuk mengurusi. Bedanya, kalau dengan desentralisasi, kewenangan itu diberikan kepada pemerintah daerah. Itu bedanya ya. Oke, yang selanjutnya ada otonomi daerah. Pengertiannya seperti ini. Keleluasaan dalam bentuk hak dan kewenangan serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerahnya. Ya, itu kita sebut sebagai otonomi daerah. Berarti daerah itu diberikan keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintah. Di semester 1 dulu. Dan ada fiskal nasional. Fiskal nasional itu pajak ya. Pajak. Kemudian yang terakhir yang nomor 6 adalah agama. Agama nomor 6 ya. Jadi ini adalah 6 urusan yang tidak diberikan kepada daerah, hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Saya ulangi lagi, ada politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kemudian justisi atau peradilan, moneter, dan fiskal nasional sama agama. Ya, jadi mungkin kalau ini kita gabung, ya, kalau kita gabung, ini nggak menjadi 6 tapi 4. Ini kita pindah ke sini ya. Jadi ada 4, ada yang digabung. Seperti itu adalah urusan pemerintah absolut. Yang selanjutnya ada urusan pemerintah yang konkuren. Urusan pemerintah konkuren, kita lihat dulu pengertiannya. Urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan juga pemerintahan kota atau kabupaten. Ya, jadi dari sini sudah kelihatan ya. Berarti dia dibagi. Jadi nanti pusat dapat bagian ini, daerah provinsi dapat bagian ini, dan yang lain-lain. Nah, kemudian urusan pemerintahan yang konkuren juga terbagi lagi menjadi 2. Ada urusan pemerintahan yang wajib dan urusan pemerintahan yang pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh semua daerah
wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, tapi disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Ya, berarti gini saya tulis saja. Kalau wajib berarti dia harus diselenggarakan oleh semua daerah. Semua daerah. Ini ya. Kalau dia pilihan berarti daerah juga wajib melaksanakan. Misalkan ada beberapa pilihan, misalkan ada pertanian, pertambangan, daerah industri. Misalkan kalau daerahnya itu pegunungan, maka dia harus bisa mengembangkan potensi sesuai yang telah dimiliki oleh daerahnya masing-masing ya. Saya tulis kalau urusan pemerintahan yang pilihan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Jadi mereka wajib memilih satu. Itu ya. Disesuaikan dengan potensi daerah ini. Tuh. Nah, kemudian kita lihat lagi urusan pemerintahan yang wajib itu juga dibagi lagi sekarang ya. Ada urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Ada juga urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Ini sudah ada contohnya. Ingat ya, tadi pengertian dari urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Itu berarti bagaimana? Berarti di daerah itu harus ada pendidikannya, harus ada lembaga pendidikannya, harus ada kesehatannya, harus ada rumah sakitnya, puskesmas, dan yang lain-lain mungkin ya. Harus ada dinas yang mengurusi tentang pekerjaan umum dan penataan ruang, kayak misalkan balai kota harus diletakkan di sini, ditata kotanya dan yang lain sebagainya. Ada perumahan rakyat, harus ada mencakup ketentraman dan sosial. Tuh ya, kemudian ini juga wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, tapi yang enggak terkaitan dengan pelayanan dasar. Ada tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanian, lingkungan hidup dan yang lain sebagainya. Nanti ini bisa kalian baca sendiri. Yang jelas dari 17 dan 6 ini itu wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah urusan pemerintahan yang umum. Coba kita lihat dulu pengertiannya. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ya. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, membina wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila. Pelaksanaan UUD, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan negara, membina persatuan dan kesatuan. Kemudian membina kerukunan antar suku, antar umat, beragama, antar ras, dan golongan dan yang lain sebagainya ya. Kemudian penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Koordinasi pelaksanaan tugas antara instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi maupun kota dan kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Jadi kalau misalkan ada konflik, maka kemudian itu sudah menjadi ranah seorang presiden. Dalam hal ini terkait dengan urusan pemerintahan umum. Kemudian pengembangan kehidupan berdemokrasi, pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Ya, untuk pertemuan yang selanjutnya akan saya bahas tentang instansi vertikal dan dinas, kemudian lembaga-lembaga yang akan membantu tugas dari pemerintah daerah. Mungkin
pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kalian